Dan kita masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita masuk pada hadis ke-485. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Eid thumma rakhasa fil jum'ati thumma qala man syaa'a an yusalli falyusalli rawahu al-khamsatu illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Zaid ibn Arqam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id lalu memberikan keringanan untuk salat Jumat. Lalu berkata, barang siapa yang ingin salat Jumat maka salatlah. Diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibn Khuzaimah. Kemudian hadis yang 486-nya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian salat Jumat maka hendaklah salat 4 rakaat sesudahnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan hadisnya, kita akan kenal dulu perawinya. Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Zaid ibn Arqam ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal kecerdasannya, ilmunya. Dan dia adalah anak yatim yang diasuh oleh Abdullah ibn Rawahah. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa kisah menarik dari Zaid ibn Arqam ini. Jadi Zaid ibn Arqam ini ketika usianya masih 14 tahun, artinya belum menginjak balik. Ketika itu kita tahu bahwa di awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasul menetap 2 tahun di kota Madinah, itu kan terjadi 2 peperangan hebat. Pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Nah, ketika itu Zaid ibn Arqam ini walaupun masih kanak-kanak, belum balik, tetapi semangat jihadnya luar biasa. Dia datang kepada Nabi SAW untuk ikut serta dalam perang Badar, tapi oleh Nabi ditolak karena masih kecil masalahnya. Kemudian ketika perang Uhud juga sama, Nabi SAW menolak dia. Tentu karena Islam ada aturan, tidak bisa melibatkan anak-anak yang belum balik untuk diikut sertakan jihad, walaupun mungkin dia punya kemampuan. Itulah bagaimana rahmat dan kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Zaid bin Arqam terlibat peperangan ini dalam perang Al-Muraisi. Perang Muraisi itu perang Bani Mustalik melawan orang-orang Yahudi. Dan ada 2 ayat yang turun karena Zaid bin Arqam ini. Pertama, ketika Zaid bin Arqam ini dia menceritakan sendiri, ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rombongan dari Mekah ke Madinah dalam hijrah, banyak orang-orang Ansor itu yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
baik yang sudah Islam sebelumnya ataupun yang hendak masuk Islam. Lah salah satunya Zaid bin Arqam ini belum masuk Islam ketika itu. Maka dia mengajak teman-temannya dan mengatakan, intaliqu bina ila hadzal rajul fa iyyakun nabiyyan fa nahnu as'adun nas bihi wa iyyakun malikan nais fi janahi. Ayo kita sama-sama berangkat menemui orang ini, maksudnya Nabi SAW. Kalau memang dia seorang nabi, maka kita manusia yang paling bahagia kedatangan seorang nabi. Tapi jikalau seandainya dia bukan seorang nabi, mungkin dia malaikat, kita bisa hidup di sayapnya katanya. Maka akhirnya kemudian dia pun mendatangi Nabi SAW. Ketika sampai di kamar Nabi SAW, karena memang ketika itu dia berada di rumah Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tiba-tiba kemudian berteriak-teriak, dia mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad," katanya. Wahai Muhammad, keluarlah, saya ingin bertemu. Maka sebab teriakan ya Muhammad inilah turun ayat surah Al-Hujurat ayat 4. Allah mengatakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang berteriak-teriak memanggil namamu wahai Muhammad di balik dinding itu, kebanyakan mereka tidak punya akal, tidak punya adab. Masa Nabi diteriak-teriakin seperti itu? Seandainya mereka mau sabar sampai engkau keluar kepada mereka, itu lebih baik. Tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika Nabi SAW keluar, nampaklah Zaid bin Arqam, namanya anak-anak belum balik, dijewerlah sama Nabi kupingnya. Ya, kemudian sambil Rasul bercanda dan mengatakan, qad sadaqallah qaulaka ya Zaid, Allah sudah membenarkan ucapan wahai Zaid. Qad sadaqallahu qaulaka ya Zaid, Allah sudah membenarkan ucapan wahai Zaid. Karena Zaid mengatakan kalau dia seorang nabi, kita orang yang paling bahagia, kan begitu. Kalau Rasul mengatakan seperti itu, Allah membenarkan ucapan wahai Zaid. Ini ayat yang pertama, Al-Hujurat ayat 14. Kemudian juga ayat yang lain. Jadi ketika kata Zaid, dia bercerita ketika dalam sebuah peperangan, jadi dia entah kenapa menyelinap kepada kumpulan orang-orang munafik. Di situ ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, itu tokoh munafik. Lah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ngomong sesama munafik itu dan mengatakan, la tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawli, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al-azzu minhal adhan. Nanti sesampainya kita di Madinah, jangan lagi ada yang bantu Muhammad. Kalau bisa kita keluarkan saja dia dari Madinah. Jadi kedengaranlah oleh Zaid ibn Arqam ini ucapan si tokoh munafik ini. Akhirnya bergegaslah dia menemui pamannya dan menceritakan bahwa si Abdullah ibn Ubay ibn Salul tokoh munafik mengatakan seperti ini dan seperti itu kepada Nabi SAW. Akhirnya kemudian pamannya menghubungkan Zaid ibn Arqam kepada Nabi dan menyebutkan perkataan Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini. Tetapi ketika kemudian dipanggil oleh Rasul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini, betul kau mengatakan seperti itu? Karena saya ada laporan dari Zaid ibn Arqam, kan gitu. Bersumpahlah kemudian si munafik ini bahwa dia tidak mengatakan apapun tentang Nabi. Kemudian Zaid bin Arqam sampai sumpah-sumpah, demi Allah aku dengar. Tapi seolah-olah Nabi tidak menanggapi. Nabi sudah tahu sebenarnya, cuman bagaimanapun Nabi masih melihat, karena ini kan anak kecil. Sementara Abdullah ibn Umar tokoh besar gitu ya. Maka Rasulullah mendengarkan sampai akhirnya turunlah ayat surah Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. Idza ja'akal munafiquna qalu
nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, sampai kepada ayat 4. Maka setelah itu Nabi SAW memanggil Zaid dan mengatakan, innallaha qad sadaqaka ya Zaid, Allah sudah membenarkan lagi ucapan wahai Zaid. Jadi Zaid ibn Arqam itu 2 kali dibenarkan oleh Allah ucapannya dan diturunkan wahyu ya, jadi memang mulia sekali. Bahkan dia pun salah seorang sahabat yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW. Jadi satu hari kedua mata Zaid ibn Arqam ini mengalami sakit dan rabun gitu ya, nggak nampak. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengunjungi Zaid ibn Arqam ini karena sakit kedua matanya. Kata Nabi SAW, ara'aita ya Zaid in kunta ara'aita ya Zaid in kanat aynaka lima bihima kaifa tasna. Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu wahai Zaid, kalau seandainya kedua matamu ini ya Allah takdirkan buta, apa yang akan kau lakukan? Maka kata Zaid, asbir wa ahtasib, saya akan tetap sabar dan saya akan mengharap pahala dari Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, in fa'alta dakhaltal jannah, kalau engkau melakukan 2 perkara itu, sabar dan mengharap pahala, dipastikan kau masuk surga. Dalam riwayat, idza talqallaha wala dzambalaka, maka engkau akan berjumpa dengan Allah sudah tidak punya dosa lagi. Artinya ada pelajaran di sini bahwa kalau kita ditimpa musibah, sakit, kesehatan atau apa saja, kita bisa bersabar dan mengharap pahala dari musibah itu bisa menggugurkan dosa kita, gitu maksudnya. Bahkan dia pun punya akhlak yang luar biasa, dia senang di atas kesenangan orang. Jadi kalau ada kabar gembira yang menyenangkan orang lain, langsung dia habarkan. Seperti ketika Nabi SAW menghabarkan tentang Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga, itu yang ngabari kepada 3 orang ini Zaid tuh. Dia datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Nabi lo ngomong kamu masuk surga. Hai Umar, Nabi ngomong masuk surga. Hai Utsman, Nabi lo ngomong kau akan masuk surga. Jadi dia suka sekali menghabarkan perkara-perkara yang bisa menyenangkan orang lain, dan ini amalan yang paling afdal dalam Islam. Karena Rasul SAW ketika ditanya amalan yang paling dicintai Allah itu adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi bashar, kita bisa memasukkan perasaan senang ke hati orang ya. Jadi kalau umpamanya ada tetangga yang senang, ikut senang gitu maksudnya. Kalau ada tetangga susah, ya senangkan. Kemudian yang selanjutnya juga, dia adalah orang yang paling bermulazamah dengan Nabi. Jadi semenjak Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah itu, Zaid ibn Arqam ini tergolong dalam ashabus suffah. Jadi dia tidak pernah meninggalkan Nabi SAW dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, sehingga dia menjadi ulama juga di kalangan para sahabat. Bahkan ada satu kisah ya. Jadi satu hari Zaid ibn Arqam ini selesai menyalatkan jenazah ibunya. Jadi ibunya meninggal. Kemudian Zaid ibn Arqam ini menyalati jenazah ibunya. Setelah menyalati jenazah ibunya, dia keluar. Kemudian dia menaiki baglah. Baglah itu ya lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar dari keledai. Ya baglah. Dia naik ke atas baglah. Tiba-tiba kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menghampiri Zaid ibn Arqam. Kemudian memegang pelananya, tempat kaki kita itu naik kuda kan ada tempat kaki itu ya, dipegang oleh Abdullah ibn Abbas itunya, kemudian sambil dibawa ya, digiring baglahnya. Tentu Zaid ibn Arqam ini kan kaget, bagaimanapun Abdullah ibn Abbas ini kan keluarga Nabi, dia ponaan ya, sepupu dengan Nabi ya, anak Abbas ibn Abdul Muthalib, ini sepupunya Nabi. Artinya masih keluarga Nabi lah kan itu. Jadi Zaid ibn Arqam ini mengatakan jangan,
Tanakha, ya, menjauh ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah. Menjauh, ya, dia takut gitu ya, karena takut tidak sopan maksudnya. Tapi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anha mengatakan apa? Hakadza amarana an naf'al bi ulama'ina wa kubara'ina. Beginilah Rasul perintahkan kami menghormati ulama-ulama kami atau para pembesar kami. Akhirnya kemudian Zaid pun turun dari baglahnya, langsung mengambil tangan Ibnu Abbas dan menciumnya. Kemudian ketika hendak ditarik tangannya, maka dipegangnya oleh Zaid bin Arqam dan mengatakan, hakadza umirna an naf'ala bi ahli baitina. Beginilah Rasul perintahkan agar kita menghormati keluarga Nabi SAW. Begitu saling menghormati orang tua, ya. Walaupun Ibnu Abbas ahlul bait, tetapi sangat menghargai ulama, dan ulama juga sangat menghargai ahli bait, kan gitu. Nah, ini juga kadang-kadang harus dipahami. Ya, saya dengar satu ceramah itu Habib siapa? Satu Habib yang bodoh katanya lebih baik daripada 70 kiai ini. Lihat, dia nggak baca ini kisah ini Ibnu Abbas. Menghormati siapa? Menghormati Zaid. Ada yang mengatakan Zaid ibn Thabit, mengatakan Zaid bin Arqam. Dihormati kan? Ini ahli bait yang menghormati ulama, padahal Zaid bin Arqam kan bukan ahli bait. Bahkan Ibnu Abbas dengan terang-terangan mengatakan, beginilah caranya kami menghormati ulama, katanya. Padahal dia ahli bait kan gitu. Dia di bawah, sementara Zaid bin Arqam di atas kuda, pula di atas baglah. Tapi Zaid bin Arqam pun ingin menghargai dan menghormati Ibnu Abbas karena keluarga Nabi. Turun dia, diambil tangannya, dicium. Beginilah caranya menghormati keluarga Nabi, katanya. Karena enak kalau saling menghormati. Ini saling hujat-hujatan pula antara Habib dengan Kiai. Ini gimana ceritanya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah yang sangat miris adalah ketika kematian Husain. Kematian Husain ini kan di Karbala, ini kan luar biasa, karena ketika itu kan kepala Husain dipenggal dan dipisahkan dari badannya, sehingga menjadi khilaf para ulama kepalanya ada di mana tuh. Ada yang mengatakan dikubur di Mesir, ada yang mengatakan dikubur di Syam, ada yang mengatakan di Damaskus, macam-macam. Tetapi Ibnu Taimiyah memilih bahwa kepala Husain itu ada di Madinah dan dikubur di kota Madinah. Jadi ketika kepala Husain itu dibawa ke hadapan Ubaidillah ibn Ziyad, maka Ubaidillah ibn Ziyad itu mengambil tongkat, kemudian dikorek-koreknya mulut Husain itu kepalanya, itu badannya nggak ada. Lah kebetulan Zaid ibn Arqam ini ada di situ dan sudah tua menangis dia. Ya. Dan dia mengatakan kepada Ubaidillah ibn Ziyad yang memasukkan tongkat di mulut Husain sambil mengejek-ngejek itu. Dia mengatakan, demi Allah, aku melihat langsung di masa Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain, kemudian mentahnik lisan keduanya. Ini lisan mulia, kau hinakan dengan cara seperti itu, katanya. Tapi Ubaidah bin Ziyad memang zalim, ya, orang zalim. Dia mengatakan, coba kau masih muda wahai Zaid, sudah kupenggal kepalamu, masih baik kau tua, katanya. Pergi kau dari sini. Akhirnya kemudian Zaid pun pergi, kemudian ngomong di hadapan orang itu, kalian tahu apa yang dilakukan kepada putra Fatimah, maksudnya Husain, oleh Ubaidillah bin Ziyad? Kalau kalian mampu untuk membunuh orang yang menghinanya, itu lebih baik bagi kalian. Ya, tetapi tidak ada manusia yang berani kepada Ubaidillah bin Ziyad kala itu kan. Tapi bagaimana pembelaan Zaid bin Arqam ini kepada keluarga Nabi luar biasa. Makanya ketika perang Siffin, maka dia bergabung dengan Ali, tidak bergabung dengan tentara Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itulah Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu. Dan salah satu kisah beliau juga adalah ketika diriwayatkan bahwa Zaid ibn Arqam ini satu hari
dia bicara depan manusia dan mengatakan, aku teringat dengan sabda Rasul ketika berada di Gudirhum antara Mekah dan Madinah itu. Ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushiku an ya'tiya rasula rabbi. Wahai manusia, saya ini manusia, kata Rasul, sewaktu-waktu bisa datang malaikat maut kepadaku. Wa ana tarikum fikum thaqalaini, dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang akan memberatkan kalian. Awwaluhuma, yang pertama kitabullah, fihi hudan wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah, ambillah kitab Allah Al-Quran. Wastamsaku bih, dan peganglah erat-erat dengan Quran itu. Kemudian kata Rasulullah, wa udzakirukum fi ahli baiti, dan aku ingatkan jaga keluarga. Jadi ada seorang sahabat namanya Husain dan mengatakan, ya Zaid ibn Arqam, siapa keluarga Nabi itu? Maka kata Zaid, ya, apakah juga termasuk istri-istrinya? Maka Zaid ibn Arqam, ya, termasuk istri-istrinya, dan juga mereka keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Dia menyebutkan siapa-siapa ahli bait ini. Itulah Zaid ibn Arqam, dan dia meninggal di Kufah pada tahun ke-68 Hijriah. Taib, ini diantara biografi Zaid ibn Arqam. Kita masuk pada hadis yang kita bahas di sini. Jadi Zaid ibn Arqam ini dia menceritakan dari Nabi SAW bahwa Rasul SAW pernah sholat Id lalu memberikan keringanan untuk sholat Jumat. Lalu Rasul SAW berkata, barang siapa yang ingin sholat Jumat maka salatlah. Artinya yang tidak sholat Jumat pun tidak masalah, gitu maksudnya. Di sini ada persoalan yang kita akan bahas sedikit tentang hukum sholat Id apabila kemudian bertepatan di hari Jumat. Namanya Idnya tepat pula di hari Jumat, berarti ada dua Id kan, ketemu dua Id namanya. Karena Jumat juga bagi kita kaum muslimin hari raya, dan Id juga bagi kaum muslimin hari raya. Berarti ketika hari raya berjumpa dengan hari raya, itu maksudnya. Berarti di sini ada sholat Id, ada sholat Jumat. Macam mana itu kalau seandainya sholat Id bertepatan dengan hari Jumat? Ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat yang kita sedang kaji. Rasulullah SAW berikan rukhsah, bagi yang ingin Jumat silahkan, yang tidak pun silahkan. Tapi maksudnya bisa di rumah sholat duhur, gitu maksudnya. Kemudian juga yang memperkuat adalah hadis dari Abu Hurairah juga, yang dikeluarkan Imam Abi Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Qad ijtama'a fi yaumikum hadza idani, sungguh telah berkumpul pada kalian, kata Rasul, dua hari raya, Id dan Jumat. Faman syaa ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'un, kata Rasul. Namun kata beliau, sesungguhnya kami akan tetap mengerjakan faman syaa, barang siapa yang mau, ajza'ahu minal Jumat, cukup baginya solat hari raya dan tak perlu lagi solat Jumat. Wa inna mujamma'un, namun sesungguhnya kami, kata Rasul, akan tetap melaksanakan Jumat. Jadi Rasul mengarahkan kepada para sahabatnya, kalaupun kalian tidak sholat Jumat tidak ada masalah, karena kan sudah sholat Id kalian. Tapi kalau aku, kata Rasul, aku tetap Jumatan, itu maksudnya. Kemudian juga hadis yang lain juga, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Malik dalam Muwatta'nya. Nabi SAW pernah berkhutbah, ya ayyuhan nas, inna hadha yaumun qad ijtama'a lakum fihi idani. Wahai manusia, sesungguhnya ini adalah hari berkumpul bagi kalian dua hari raya, maksudnya Id dan Jumat. Faman ahabba an yantadir al-jum'ata min ahlil awali falyantadir, wa man ahabba an yarji faqad adzintu lahu. Kata Nabi SAW, wahai manusia, sesungguhnya ini adalah hari berkumpul bagi kalian dua hari raya Id dan Jumat.
barang siapa yang ingin menantikan pelaksanaan sholat Jumat dari kalangan penduduk daerah atas, maka nantikanlah, tunggu sebentar. Tapi barang siapa yang ingin pulang, maka saya telah mengizinkannya. Artinya boleh datang Jumat, boleh tidak datang Jumat. Taib, dan banyak riwayat yang semana sebenarnya. Dari sini ada beberapa poin yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa orang yang menghadiri sholat id, umpamanya suami ibu hadir di sholat id sama ibu pagi-pagi sholat id, berarti ketika siangnya Jumat ada rukhsah untuk tidak sholat Jumat, boleh diganti dengan zuhur di rumah. Ini satu poin. Poin yang kedua, berarti orang yang tidak sholat id dia wajib Jumat. Berarti rukhsah itu bagi yang sholat id. Kalau dia tidak sholat id, umpamanya dia safar, itu kan sampai di rumah jam 9 pula kan, berarti kan tidak sempat sholat id tuh. Nah, bagi yang tidak sempat sholat id, maka Jumatnya wajib bagi dia, maka tidak ada rukhsah. Yang rukhsah itu bagi yang melaksanakan id saja. Berarti kalau yang tidak melaksanakan id, tetap Jumatnya wajib bagi dia. Kemudian yang ketiga, tetapi bagi imam masjid, maka tidak boleh kecuali harus hadir. Bagi imam masjid harus tetap melaksanakan Jumat, karena Rasul yang mengatakan kan, wa inna mujammi'un, kata Rasul, kalian aku berikan rukhsah untuk tidak sholat Jumat, tapi kalau saya, kata Rasul, saya tetap Jumatan. Ya, menunjukkan bahwa imam itu tidak boleh meninggalkan masjid. Dikhawatirkan ada yang sholat Jumat masalahnya. Jadi standby dia, imam sama khotib harus standby di masjid. Kemudian yang nomor 4 juga di sini, bahwa orang yang menghadiri sholat id kemudian dia mendapatkan keringanan untuk tidak sholat Jumat, hendaklah dia ganti dengan sholat duhur kalau datang waktu duhur. Jadi sebagai penggantinya dia tidak sholat Jumat, itu maksudnya sholat zuhur balik ke asar, sholat duhur 4 rakaat. Ya. Kemudian yang nomor 5, tidak disyariatkan melakukan azan kecuali di masjid. Namanya ibu sama suami tidak Jumatan di rumah, tidak ada azan kecuali yang ada di masjid saja sholat Jumat. Jadi sholat duhurnya tidak berlaku azannya kecuali yang sholat Jumat di masjid. Kemudian yang nomor 6, bahwa orang yang menghadiri sholat id, anna man hadara sholatul id tasqutu anhu sholatul jum'ati wa sholatul zuhri dhalikal yaum fahadha qaulun ghairu sahih. Ada orang yang berpendapat siapa yang melaksanakan sholat id maka gugur Jumat dan zuhurnya, maka perkataan ini tidak benar. Sudah tidak Jumat, tidak zuhur lagi, ini meninggalkan wajib namanya ya. Itu tidak benar, karena ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi Lajnah Daimah ya, seperti Syekh Shalih Al Fauzan, kemudian Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid, kemudian juga Al-Syekh mengatakan bahwa pendapat ini tidak benar. Yang kalau sholat id kemudian Jumat duhurnya gugur, itu tidak benar. Mesti salah satunya harus dilakukan, imma Jumat imma duhur. Kalau tidak Jumat ya duhur, kalau tidak duhur ya Jumat, kan itu ya. Jangan digugurkan dua-duanya mentang-mentang sudah sholat id. Taib, adapun khilaf ulamanya, kita bahas sedikit khilaf ulama. Pertama, pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Idza ijtama'a yaumul id wa yaumul jum'ati fa inna ihda salataini la tujzi'u anil ukhra. Wa hadha madhhab asy-Syafi'i ghaira annahu yurakhis li ahli al-qura alladziina balaghahumun nida' wa syahidu salatal id alla yashhadu salatal jum'ah. Madhab Hanafi, madhab Maliki mengatakan apabila berkumpul sholat id dan sholat Jumat, maka kedua sholat itu tidak bisa menggugurkan yang lainnya. Artinya
walaupun Anda sholat id tetap siangnya Jumat, karena tidak bisa Jumat menggugurkan id atau sebaliknya. Dan ini juga madhab Syafi'i. Tetapi bagi madhab Syafi'i, ya, yang mereka diberikan rukhsah itu, yang tidak mendengar azan. Kalau mendengar azan, maka mereka datang Jumat. Atau yang mereka sholat id, maka mereka tidak diharuskan sholat Jumat. Ini madhab Syafi'i yang mengatakan seperti itu. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia menyebutkan 3 pendapat dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Yang pertama, wajib Jumat, baik dia melaksanakan sholat id atau tidak, tetap Jumatan wajib. Jadi pendapat Hanafi dan Malikiyah tadi. Yang kedua, gugur bagi orang-orang yang tidak mendapatkan suara adzan ataupun jauh dari masjid, dan itu berdasarkan ucapan Utsman ibn Affan, di mana Utsman memberikan rukhsah keringanan boleh meninggalkan Jumat bagi yang sholat id. Kemudian yang ketiga, dan ini yang sahih wallahu alam, bahwa orang yang menyaksikan sholat id maka gugur Jumat baginya dan cukup melaksanakan duhur saja, ya, kecuali bagi imam dan khatib. Itu kesimpulan dari hadis yang kita baca ini. Wallahu a'lam. Taib, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Dari Abu Hurairah berkata, Rasul bersabda, jika salah seorang di antara kamu salat Jumat, maka hendaklah salat 4 rakaat sesudahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma'ruf, ya, sering saya ulas biografinya, bahwa dia adalah salah seorang dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW di atas 5.000. Ingat, di atas 5.000. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena kita kenal, ya, kalau kita melihat biografi para sahabat itu ada sekitar 7 sahabat yang dikatakan sebagai sahabat-sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis. Yang nomor urut pertama tentu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an, mencapai 5.374 hadis. Kemudian di bawahnya ada Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, hadis yang diriwayatkan sekitar 2.630. Kemudian di bawahnya ada Anas ibn Malik, dia meriwayatkan sekitar 2.286 hadis. Kemudian di bawahnya ada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Kemudian di bawahnya ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia meriwayatkan hadis sampai 1540, ya. Kemudian sebelumnya ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu 1660. Baru setelah itu Jabir bin Abdullah 1540, ya. Baru kemudian Sa'ad bin Malik atau dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sekitar 1170 hadis. Itu dikenal. Ini namanya sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi posisi teratas adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu yang paling banyak, sampai 5.374 hadis, terbanyak, ya. Sebenarnya kalau seandainya sahabat-sahabat kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meriwayatkan hadis, tentu mereka lebih banyak lagi. Cuman kan mereka disibukkan dengan perkara khilafah sehingga tidak sempat dia mengajarkan hadis. Seperti Abu Bakar kan duduk betul-betul mengajar gitu, ya. Tapi Abu Bakar kan sibuk dengan khilafah, sibuk dengan perang, sehingga akhirnya tidak banyak riwayat-riwayat hadis yang kita dengar dari Abu Bakar karena kesibukan, dan orang pun segan untuk datang kepada Abu Bakar, apalagi dia seorang khalifah kan itu.
sehingga tidak banyak riwayat-riwayat dari mereka gitu. Nah, tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu peringkat pertama wajar karena mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun biografinya terlampau panjang kita jelaskan. Kita masuk ke hadisnya saja. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli arba'an ba'daha." Falyusalli ba'daha arba'an. Apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, maka salatlah 4 rakaat setelahnya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini salat 4 rakaat setelahnya adalah salat sunnah. Salat sunnah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW kalau di masjid, maka Rasul mengarahkan agar salat 4 rakaat dengan 2 kali salam. Tapi kalau pulang ke rumah, maka cukup 2 rakaat saja. Jadi ada yang, karena ada lafaz mengatakan man kana musalliyan ba'dal jum'ati falyusalli arba'an. Barang siapa yang salat setelah Jumat, salatlah 4 rakaat. Salat sunnahnya maksudnya setelah Jumat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salat ba'diyahnya itu. Ya. Nah, tetapi disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu an dijelaskan kana yusalli, maksudnya Nabi SAW qabla dhuhri rak'ataini wa kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarif fayusalli rak'ataini. Rasul terkadang salat 2 rakaat sebelum zuhur, dan beliau tidak salat setelah Jumat kecuali pulang dan baru melaksanakan salat 2 rakaat di rumahnya. Dari sini ulama hendak menjamak, menggabungkan 2 riwayat, bahwa kalau sholat di masjid 4 rakaat dengan 2 kali salam. Tapi kalau pulang ke rumah maka cukup 2 rakaat. Ya, kalau di masjid 4 rakaat. Jadi hadis yang tentang masalah sholatlah 4 rakaat maksudnya dibawa ke sholat di masjid. Ya, habis Jumatan, kasih tahu bapak-bapak itu, sholat di masjid habis Jumatan 4 rakaat 2 kali salam, 2 rakaat 2 rakaat. Tapi kalau dia tidak sholat sunnah setelah Jumatan di masjid, pulang ke rumah, maka cukup 2 rakaat saja gitu maksudnya. Itu penggabungan banyak riwayat, akhirnya kesimpulannya seperti itu. Ya. Tetapi ada polemik di sini tentang sholat qobliyah Jumat. Apakah Jumat dengan zuhur itu sama? Kalau zuhur kan jelas ada qobliyahnya. Ada qobliyah zuhur itu ada 4 rakaat, ada 2 rakaat. Bagi yang mengatakan jumlah rawatib, salat rawatib itu 12, berarti ditambah dengan 2 rakaat qobliyah zuhur, jadi 4 rakaat. Bagi yang mengatakan rawatib itu 10 rakaat, berarti qobliyah zuhurnya 2 rakaat. Cuma di situ aja perbedaannya. Bagi yang mengatakan 12, berarti sebelum zuhur tambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Bagi yang mengatakan 10, berarti cuma 2 rakaat saja sebelum zuhurnya. Ya. Tetapi setelah zuhur, Jumat, apakah ada qobliyah Jumat? Ya, sebagian ulama mengatakan kalau yang dimaksud dia sholat rawatib, ya tidak ada. Kalau yang dimaksud rawatib, ya, rawatib itu kan qobliyah ba'diyah namanya, ya. Tapi kalau yang dimaksud nafilah, maka ada. Kalau yang dimaksud nafilah, dan itu keumuman hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, bainal adhanaini salatun, bainal adhanaini salatun, di antara 2 adzan, baina kulli adhanaini salatun, di antara 2 adzan itu ada salat. Maksudnya 2 adzan di sini adzan dan qomat, maksudnya di situ ada salat sunnah. Berarti kalau seandainya orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum Jumat itu mengambil keumuman hadis baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan maksudnya adzan dan qomat ada salat, ya tidak masalah. Tapi itu dikategorikan salat nafilah namanya. Salat nafilah. Karena kalau disebut qobliyah, ya tidak ada. Yang ada salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu maksudnya salat sebanyak-banyaknya sampai khatib naik mimbar, itu ada. Tapi kalau dimaksud qobliyah, ya saya belum mendapatkan dalil. Tapi kalau yang dimaksud nafilah, ya bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Kita tidak bisa mengingkari orang yang sholat 2 rakaat sebelum zuhur, tetapi kategorinya nafilah bukan qobliyah. Ya, nah, itu yang disebutkan oleh banyak para ulama, wallahu a'lam. Ya. Tapi ada juga yang keras dikatakan bid'ah, dan itu ya.
nggak ada qobliyah Jumat itu. Nah, seperti Lajnah Daimah itu keras ya, mengatakan tidak ada dalilnya. Taib, wallahu a'lam. Ini diantara faedah dua hadis yang kita baca di pagi menjelang siang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau kita melaksanakan sholat qobliyah zuhur itu kan ada yang dua, ada yang itu, ada yang dua, ada yang empat. Kalau kita laksanakan kadang dua, kadang empat, itu gimana ya? Iya, tidak ada masalah ya. Kalaupun, karena kan namanya sholat sunnah, mau rawatib mau qobliyah itu kan bukan sholat wajib. Ya, kalaupun meninggalkan ya nggak berdosa, kalau diamalkan ya berpahala. Seperti Rasul mengatakan, siapa yang melanggengkan dalam satu hari semalam 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan satu istana di sorga, kan itu ya. Maksudnya 12 rakaat itu ya dengan 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti kalau tidak sampai ke 12 rakaat ya tidak masuk di sini kan, kalau yang memilih 10 rakaat, karena kan lafaznya 12 rakaat kan itu ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada keutamaannya. Tetap orang yang melaksanakan rawatib itu juga, dari sekian sholat sunnah yang paling afdol kan rawatib. Kenapa? Karena rawatib itulah yang berdekatan dengan yang wajib, karena kan posisinya sebelum dan sesudah. Dan itulah yang mengamankan sholat rawatib. Kadang-kadang ketika kita sholat wajib itu mungkin menghayal, melamun, tidak khusyuk, tidak tumanina, ya bisa saja banyak kekurangan sholat wajib itu. Itulah ditempel-tempel dengan qobliyah dan ba'diyah itu. Jadi akhirnya bisa sempurna sholat wajibnya dengan qobliyah ba'diyahnya itu. Wallahu a'lam. Ya? Ya. Yang lebih afdol ya tergantung pendapat yang mana. Kalau saya sendiri ya pendapat yang 12 rakaat kan itu. Karena ada ulama yang mengatakan 10 rakaat. Yang lebih afdol yang banyak lah kan. Lebih banyak ibadahnya, yang penting ada contohnya kan lebih baik gitu ya. Contoh umpamanya ketika kita menjelaskan zikir selepas sholat, kan ketika kita disuruh baca tasbih, tahmid, takbir, kan ada 5 kaifiyah, ada 5 cara ketika kita ini membaca tasbih, tahmid dan takbir ya. Cara yang pertama, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, berarti jumlahnya 99 ya. Jumlahnya 99, tidak sampai 100. Kemudian yang kedua sama, tahmid 33, tasbih 33, takbir 33, genapkan dengan la ilah jadi 100. Kalau tadi 99, yang ini 100. Kemudian yang ketiga ya, tasbih 25, takbir 25, tahmid 25, tahlil 25, 100 juga. Nah ini kan, nah ini juga seperti itu. Kemudian ada juga tasbih 33, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, 100 juga. Nah terus yang terakhir ini yang ibu terburu-buru, tahmid 10, takbir 10, tasbih 10, 30. Ini semua ada riwayatnya, 5-5-nya. Semua sahih riwayatnya. Ya bisa milih yang mana. Cuman di sini kan ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang ingin saya katakan, ketika pendapat yang terakhir, ya tasbih 10, tahmid 10, takbir 10 atau sebelumnya. Ketika ulama menyebut tentang antara dibaca sendiri-sendiri dengan dibaca gabungan. Umpamanya begini, kalau dibaca sendiri-sendiri kan subhanallah, 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 subhanallah 33 atau 10 gitu ya. Nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita gabungkan aja, daripada satu-satu capek kan, langsung aja subhanallah,
Alhamdulillah, Allahu Akbar. 1. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. 2. Sampai 33 kan jatuhnya sama juga kan. Nah, dua-duanya boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Ulama mengatakan mau disendiri-sendirikan, mau digabungkan, nggak ada masalah. Cuman yang jadi khilaf para ulama itu bukan masalah digabungkan atau sendiri-sendiri. Yang jadi khilaf ulama itu adalah ketika mana yang lebih afdol, itu aja. Imam Ahmad mengatakan dua-duanya boleh, tapi Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Fudail dan yang lainnya ulama yang mengatakan tentu yang lebih afdol sendiri-sendiri dibandingkan yang digabungkan. Alasannya apa? Alasannya karena gerakan jari. Mereka beralasan dengan gerakan jari. Kalau sendiri-sendiri gerakan jarinya lebih banyak, ya kan? Kalau sendiri-sendiri kan gerakan jarinya umpamanya 33, nanti gerak lagi 33, nanti gerak lagi 33, kan lebih banyak gerakan jarinya. Tapi kalau digabungkan umpamanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, setelah 33 kan selesai. Nah, apa syahidnya di sini? Ketika jari ini banyak bergerak saat zikir, berarti jari ini akan lebih banyak bersaksi di hadapan Allah. Itu alasannya. Nah, ketika makin sedikit, maka akan sedikit bersaksi. Ketika makin banyak, berarti makin banyak bersaksi, kan gitu. Sama dengan sholat sunnah tadi, ketika banyak rakaatnya kan lebih banyak pahalanya, gitu maksudnya kan. Makanya yang 12 rakaat ya lebih utama dibandingkan yang 10 rakaat. Ini kalau bagi saya kan begitu. Ya, seperti itu contohnya lah. Wallahu a'lam. Iya. Di sholat kalau kita masuk ketinggalan 1 rakaat itu cara pengerjaannya gimana Ustaz? Lihat masbuknya. Kalau masbuknya saat ruku, berarti dapat 1 rakaat, nambah 1 rakaat. Kalau masbuknya setelah ruku, artinya masuk ke tasyahud akhir di rakaat kedua, berarti sholat duhur, karena tidak dapat 1 rakaat. Jadi kalau mamanya ibu masuk ke rakaat kedua, orang sedang ruku, kita dapat rukunya, berarti nambah 1 rakaat lagi, 2 rakaat kan sholat itu. Ketika kita melihat kok kita tidak dapat ruku kedua dalam rakaat kedua, berarti nggak dapat 1 rakaat, berarti tidak dapat id namanya, ganti ke zuhur. Nah, berarti langsung 4 rakaat setelahnya. Wallahu a'lam. Iya. Takbir yang beliau lakukan itu gimana? Ya nggak ada kalau zuhur. Dan masbuknya. Kalau yang masbuknya nggak ada masalah. Tapi itu kan takbir itu sunnah, bukan berarti kalau tidak takbir 5 kali selain intikal batal. Nah, itu sunnah takbir ziyadah namanya. Kalau bertakbir ya tinggal nambah rakaat kedua takbir 5 kali selain takbir intikal, takbir yang naik itu nggak dihitung. Nah, naik itu kan Allahu Akbar itu nggak dihitung ya. Baru setelah hitung 1, 2 sampai 5. Sama dengan takbir yang pertama juga, pada rakaat pertama 7 takbir itu selain takbir ikhram. Jadi kalau digabung jadi 8. Ya gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya, waalaikumsalam. Soalan orang tua itu berimbas kepada keturunan itu kan. Saya dengar di dalam sebuah riwayat saya ada seorang sahabat yang aku akan tambah sholat sunatku untuk kebaikan anak keturunan. Ada hadisnya, betul. Apa memang harus dinyatakan bahwa aku sholat sunat ini untuk kebaikan anak keturunan? Iya. Ulama ketika mensyarah hadis itu, boleh niat kebaikan kita itu supaya menular kepada keluarga. Kebaikan kita maksudnya. Iya, diniatkan. Jadi kalau kita ibadah itu diniatkan dengan kebaikan kita menjadi mereka baik. Karena kebaikan itu menular. Itu ketika ulama membahas tentang apakah kebaikan orang tua mengalir kepada kebaikan keluarga. Salah satu hadis itu yang disebutkan oleh para ulama. Iya, dengan cara diniatkan. Selain niat itu, niat yang pertama niat karena Allah. Gak boleh niat karena sama dengan orang sedekah untuk kesembuhan. Gak boleh langsung kita niat sedekah untuk kesembuhan. Niat dulu sedekah ini karena Allah, mencari ridho Allah, mencari pahala, baru terakhir ya untuk kesembuhan. Itu maksudnya. Jadi Allah dulu baru yang lain. Sama juga dengan itu, sholat itu untuk Allah juga. Cari keridhaan Allah, baru diselipkan niat ini untuk kebaikan keluarga. Wallahu a'lam. Boleh. Ya. Kemudian yang
saya kurang itu istighfar untuk orang tua yang sudah meninggal. Apakah khusus beristighfar ya? Enggak, hanya istighfar untuk orang tua atau semua doa-doa yang kita tujukan untuk orang tua itu termasuk istighfar untuk orang tua. Istighfar itu kan memintakan ampun. Beda istighfar dengan doa. Tapi istighfar itu bagian daripada doa, tapi doa lebih umum daripada istighfar. Doa kan lebih umum daripada istighfar. Istighfar itu bagian daripada doa, tapi doa lebih umum daripada istighfar. Karena doa kan macam-macam. Kalau istighfar kan khusus memintakan ampun saja. Tetapi amalan, sering saya katakan, amalan untuk orang tua yang sudah meninggal itu yang paling efektif, yang tidak ada khilaf ulama, cuma dua: doa dan sedekah. Selain itu menjadi perselisihan ulama panjang lebar. Kalau dua ini nggak ada khilaf. Kalau ingin jelas kita ini mengirim pahala untuk orang tua yang sudah meninggal, lakukan dua perkara ini saja: doa, kemudian sedekah. Karena yang lain-lain itu contoh menghajikan orang tua yang sudah meninggal, kemudian juga puasa untuk orang yang sudah meninggal, korban untuk orang yang meninggal, baca Quran, ngirim Fatihah dan macam-macam. Itu semua jadi ranah khilaf ulama tuh. Panjang kali ya kalau kita bahas. Tapi yang sudah disepakati cuma dua, yang nggak ada khilaf: doa, sedekah. Ya, berdoa, doakan di mana saja, habis sholat, waktu-waktu mustajab, di mana saja, waktu turun hujan kan itu ya. Dan yang paling baik waktu sujud. Nah, berdoa ya. Kemudian yang kedua sedekah, ya sedekah ma'ruf lah sedekah. Sedekah ke masjid, sedekah panti asuhan, sedekah kemana gitu ya. Diniatkan untuk orang tua. Nah itu khilaf ulama, tidak ada khilaf ulama, sepakat sampai. Tapi yang lainnya, contoh mamanya mau haji, ibu sudah haji, ingin haji tapi untuk orang tua. Ini jadi polemik para ulama. Atau baca Quran, apakah sampai atau tidak? Mazhab Syafi'i aja mengatakan sampai, mengatakan tidak. Ya, ada juga mengatakan kalaupun mau mengirim pahala baca Quran itu, baca dulu Qurannya. Ibu baca dulu Qurannya, habis dibaca, selesai baca, ibu ngomong, ya Allah, kalau dalam bacaanku tadi ada pahalanya, saya mau transferlah ke orang tua, gitu maksudnya. Jadi mentransfer pahala baca Quran itu bukan dari bacaannya, tapi dari pahala bacaannya. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Jatuhnya bukan mengirim pahala dengan bacaan Quran, jatuhnya tawasul dengan amal soleh. Jadi saya habis baca Quran, ya namanya kan kita tahu ibu habis baca Quran dapat pahala atau tidak kan mana tahu. Kalau nggak dapat, apa yang mau dikirim? Ya. Berarti kita mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ada pahalanya, saya kirimlah, gitu maksudnya. Ada juga yang mengistilahkan tawasul dengan amal soleh, bukan dengan bacaannya. Ada yang mengatakan seperti itu, yang dibolehkan mengirim pahala dengan Quran itu. Wallahu a'lam. Sedekah ini Ustaz, apa kita niatkan khusus sama untuk orang tua atau kita wajib kita bersedekah untuk diri kita, orang tua kita dan keluarga kita, gitu niatnya? Niatnya yang khusus untuk orang tua, dikhususkan. Ya, lain kalau ibu korban satu, saya niatkan untuk saya dan keluarga saya plus juga orang tua yang meninggal, itu kan namanya berserikat dalam pahala kan. Tapi maksudnya sedekah ini kita memang khususkan, ingin ngirim, kayak ibu ngirim uang ke anak yang sedang sekolah, nah, langsung transfer ini atas nama anak saya, tolong kirim kan begitu. Cuman bedanya kan ke kuburan dikirimnya. Tapi jangan ngirim uang ke kuburan, nggak sampai itu, balik lagi gitu. Maksudnya amal soleh sedekah kita, tolonglah. Ya, walaupun tidak diucapkan, niat ibu udah tahu Allah tuh. Ibu nitipkan ke sini, tolong Ustaz untuk pembangunan di pesantren. Ibu udah tahu, nggak walaupun nggak nyebut ini untuk orang tua saya, memang niat ibu untuk orang tua ya sampailah kan gitu. Kan niat tidak harus dijaharkan gitu maksudnya. Dalam hati pun orang tahu. Allah Maha tahu lah. Sebelum ibu bergerak aja Allah sudah tahu. Tapi cukuplah. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.